Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Poppy Ismailina, MFDEV PhD, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati dosen penguji, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Taufik Akbar, mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi Angkatan 2019-2, akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Determinan Inward Foreign Direct Investment, Studi Kasus Free Trade Zone Batam. Seperti yang kita ketahui, kedekatan jarak antara Singapura dengan Batam yang hanya sejauh 20 km dan dapat ditempuh menggunakan kapal feri hanya selama 40 menit, membuat pemerintah Singapura tidak ragu-ragu untuk menginvestasikan modalnya di Pulau Batam. Teori investasi Hardomar menyebutkan bahwa investasi adalah syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau steady growth dalam jangka panjang, sehingga dapat memberikan efek baik dari sisi penawaran agregat maupun permintaan agregat. Investasi di sini merupakan salah satu determinan penting yang dapat menentukan kemajuan perekonomian di suatu negara. Penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment selama beberapa dekade terakhir membuktikan bahwa FDI menjadi faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam FDI juga terjadi transfer aset, teknologi, dan keterampilan manajerial yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara penerima atau negara tujuan FDI tentunya diuntungkan dari adanya akses mata uang asing, kemudian adanya peningkatan produktivitas dan alokasi faktor produksi yang lebih baik. Meskipun sebagian modal perusahaan tidak tinggal di negara tujuan FDI, modal tersebut akan dikirim ke kantor pusat dalam bentuk keuntungan dan dividen. Selanjutnya, jika berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal Kementerian Investasi, pada tahun 2021 terlihat bahwa realisasi FDI di Indonesia mampu menembus angka 454 triliun rupiah, dengan Singapura sebagai kontributor utama investasi dan wilayah Jawa Barat sebagai pilihan utama dari realisasi FDI. Hal ini tentunya bisa dikatakan kondisi yang cukup jauh dibanding dengan perkembangan investasi di Batam pada tahun 2016 hingga 2021, meskipun secara perkembangannya menunjukkan tren yang positif, yang baik, namun komposisi investasi di Batam, khususnya bagi investasi asing, masih belum mampu mengungguli investasi dalam negeri. Kemudian, sama dengan kondisi nasional, Singapura merupakan negara dengan nilai investasi terbesar di Batam pada tahun 2021. Singapura tercatat merealisasikan modalnya sebanyak 137,09 miliar rupiah. Kemudian jika kita lihat nilai investasi Batam tahun 2021 berdasarkan sektor, industri karet dan plastik merupakan sektor tertinggi dalam realisasi FDI di Batam tahun 2021. Sedangkan sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran hanya berada di posisi 10 terbesar dalam realisasi FDI di Batam tahun 2021. Kemudian dapat kita lihat data ekspor Batam tahun 2021. Ekspor terbesar Batam pada tahun 2021 berasal dari sektor mesin atau peralatan listrik dengan negara tujuan utama adalah Singapura. Berikut adalah gambaran kawasan industri di FTZ Batam saat ini. Hingga saat ini, sektor industri memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap keseluruhan struktur ekonomi Batam. Saat ini terdapat 22 kawasan industri dengan total PMA sebanyak 697 perusahaan. Kawasan industri ini tersebar hampir di seluruh wilayah Batam dan belum terzonasi. Kemudian kawasan industri di FTZ Batam ini berfokus pada industri manufaktur dan industri jasa, dengan fokus ke depannya adalah fokus pabrikan hijau atau green industry pada industri teknologi tinggi. Berikutnya, grafik yang kita lihat ini adalah sejarah perjalanan ekonomi Batam.
dapat dilihat di era sebelum tahun 91 hingga tahun 96-97 itu adalah era otorita Batam, di mana hanya ada single authority dalam pengelolaan kawasan Batam. Kemudian era yang di tengah adalah era otonomi daerah dan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone. Dan yang terakhir di atas tahun 2017 hingga ke sini adalah era ex officio. Berdasarkan era tersebut atau periode tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Batam berhasil mencapai 17% berada ketika terjadi hanya single authority dalam pengelolaan kawasan Batam. Di tahun 1992 hingga 1996 di bawah pengelolaan otorita Batam, rata-rata pertumbuhan ekonomi Batam sempat mencapai 17%. Dan di waktu itu berhasil mengungguli pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam perkembangannya, perubahan regulasi dan kelembagaan di kawasan Batam ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Batam, sehingga tidak pernah dapat kembali ke rata-rata 17% seperti di era tahun 92 hingga 96. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola dan kelembagaan yang baik berpengaruh signifikan dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Kemudian selanjutnya motivasi dan tujuan penelitian. Yang menjadi motivasi dalam penyusunan proposal tesis ini adalah yang pertama adalah harapan pemerintah terhadap Batam semakin tinggi. Batam saat ini dianggap sebagai kawasan super spesial namun tidak perkasa. Mengingat sudah banyak fasilitas yang diberikan namun nilai investasi asing di Batam masih belum mampu mengungguli nilai investasi di wilayah lain di Indonesia. Contohnya saja jika dibandingkan dengan Morowali dan Kendal, pertumbuhan ekonomi Batam melalui investasi masih belum mampu tembus di angka 17%. Sementara di Morowali hanya sebuah kawasan industri biasa dengan fasilitas yang tidak sespesial Batam mampu bertumbuh sebesar 17% di tahun 2020. Motivasi selanjutnya adalah masih terbatasnya penelitian yang membuktikan keberhasilan FTZ Batam dan hubungannya dengan realisasi FDI. Jikapun ada penelitian terdahulu dilakukan sebelum diterapkannya FTZ dan KEK di Batam. Kemudian motivasi yang lain adalah diperlukan analisis mengenai efektivitas fasilitas FTZ sebagai salah satu indikator keberhasilan penerapan kawasan bebas di Indonesia, dan juga diperlukan analisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi realisasi FDI di Batam. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Penelitian ini menganalisis determinan yang memengaruhi realisasi FDI di kawasan industri pada FTZ Batam tahun 2021. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah apakah yang menjadi determinan inward FDI ke wilayah FTZ Batam? Selanjutnya, tinjauan pustaka. Berikut adalah resume dari beberapa artikel dari jurnal bereputasi Q1 dan Q2 yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan proposal tesis ini. Terkait teori FDI, beberapa peneliti dan ahli telah mengemukakan bahwa FDI adalah sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Kemudian arus modal internasional, di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain juga termasuk definisi dari FDI. Kemudian penanaman modal langsung juga dilakukan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non-migas yang bersaing di tingkat internasional. Kemudian beberapa peneliti dalam penelitian sebelumnya juga telah merumuskan dampak FDI. Dampak positifnya antara lain melalui FDI terjadi pembentukan modal, kemudian juga terjadi alih teknologi atau keterampilan manajerial, terbentuknya jaringan dan perusahaan lokal, adanya atau terwujudnya neraca pembayaran yang menguntungkan dan pertumbuhan ekonomi, kemudian terjadi penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan keterampilan tingkat lanjut dan produktivitas yang lebih tinggi serta peningkatan kinerja inovasi. Beberapa dampak negatif dari adanya FDI yang paling besar adalah konsentrasi dan ketergantungan sektoral pada beberapa sektor atau bahkan perusahaan.
Kemudian yang menjadi dampak negatif dari FDI adalah adanya peningkatan dari sisi ekspor. Selain itu juga dikhawatirkan terjadi repatriasi keuntungan yang dapat menyebabkan capital outflows. Kemudian dikhawatirkan juga FDI dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan upah, masalah lingkungan, dan persaingan kebijakan. Selanjutnya mengenai teori klaster dan aglomerasi industri, salah satu kebijakan untuk menciptakan aglomerasi adalah membentuk KEK di suatu daerah. KEK di sini bermaksud kawasan ekonomi khusus. Pertimbangan penentuan lokasi industri itu adalah yang pertama biaya transportasi, ketersediaan pekerja dengan upah murah, adanya aglomerasi sehingga ada kedekatan antara pasar dengan dukungan perusahaan lokal, serta berkumpulnya industri dengan berbagai institusi lain seperti universitas dan unit pelayanan pemerintahan. Selanjutnya, dalam teori klaster dan aglomerasi industri juga disebut mengenai insentif, di mana insentif memengaruhi perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan sehingga perusahaan tersebut mau merelokasikan kegiatan ekonominya dari luar kawasan masuk ke dalam kawasan. Kemudian penelitian yang lain juga menyebutkan bahwa KEK yang menawarkan skema insentif sebagai pusat bisnis, logistik, dan keuangan regional lebih sukses daripada KEK yang hanya menawarkan skema insentif hanya untuk ekspor. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, klaster aglomerasi, KEK, atau istilah ekonomi yang lain memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama adalah melalui klaster atau aglomerasi ataupun KEK ini mendorong terciptanya daerah industri baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Kemudian potensi ekonomi di suatu daerah tersebut diharapkan lebih dapat meningkatkan perekonomian daerah. Kemudian dampak selanjutnya adalah mendorong produksi ekspor dan aset perusahaan dikarenakan efek aglomerasi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Dan melalui klaster, aglomerasi, KEK, atau zona ekonomi lainnya, perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan lokasi dan fasilitas untuk berproduksi dengan biaya rendah. Kemudian di sisi lain juga kawasan ekonomi ini membuat biaya hidup makin besar, namun kenaikan biaya hidup tidak sebesar kenaikan upah pekerja. Di sisi lain, klaster aglomerasi ataupun dampak klaster aglomerasi dan KEK ini tidak signifikan memengaruhi jumlah perusahaan di kawasan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah yang sudah maju dikarenakan di daerah maju laju investasi dan laju penurunan pengangguran. Selanjutnya, berikut adalah bentuk-bentuk kawasan ekonomi khusus sesuai dengan data yang dirilis oleh World Bank pada tahun 2011 bahwa klaster dan aglomerasi industri ini diwujudkan dalam bentuk zona-zona ekonomi di mana dimulai pada tahun 1960-an yang dipelopori oleh Taiwan, China, dan India, berkembang di tahun 1970 hingga 1980-an, diikuti oleh Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, India, Uni Emirat Arab, Meksiko, dan Sri Lanka dengan berbagai macam istilah atau terminologi. Negara tersebut ada yang menyebut kawasan ekonominya dengan sebutan free trade zone, foreign trade zone, industrial free zone, hingga free export zone. Kemudian dalam perkembangannya, menurut data yang dirilis oleh UNCTAD tahun 2019, di tahun 2019 sudah ada 147 negara yang membentuk total 5.400 KEK dan 75%-nya berada di Asia. Jadi hingga saat ini kawasan Asia menjadi kawasan dengan jumlah kawasan ekonomi khusus terbanyak di dunia. Selanjutnya, FTZ Batam dan FDI. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Batam sebagai wilayah FTZ dengan berbagai macam fasilitas tentunya masih menarik untuk dijadikan tujuan investasi asing, di mana seperti adanya lokasi yang strategis tadi berdekatan dengan Singapura,
Kemudian di Batam juga tersedia fasilitas-fasilitas yang modern yang mendukung aktivitas keseharian, baik itu perusahaan maupun bagi pelaku usaha lainnya. Kemudian yang paling penting adalah adanya dukungan pemerintah terkait insentif fiskal dan juga biaya investasi yang kompetitif, di mana didukung juga dengan adanya keamanan dan kenyamanan serta lingkungan yang bersih dan sehat, di mana ada pembagian yang seimbang antara daerah hijau dengan daerah industri. Dari sisi dukungan pemerintah dan biaya investasi, pemerintah telah banyak memberikan insentif seperti pembebasan biaya masuk, pembebasan PPN dan PPNBM, pembebasan PPh, terus pemberian fasilitas generalized system preferences, dan juga adanya perjanjian dengan 56 negara untuk menghindari pajak berganda, serta biaya investasi yang kompetitif terutama untuk industri yang berorientasi ekspor. Kemudian selanjutnya ini adalah realisasi investasi asing di Batam dan Kepri tahun 2021. Secara umum dapat dilihat bahwa jumlah proyek PMA Kota Batam tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 83,20% untuk Kepri, sedangkan nilai investasi PMA Kota Batam memberikan kontribusi sebesar 48,3%. Secara ringkas, jumlah proyek PMA atau FDI di tahun antara 2020 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 15,69%, namun nilai investasinya turun sebesar 20,51%. Kemudian ini ada beberapa kasus penelitian yang telah diteliti sebelumnya antara hubungan antara KEK dan realisasi FDI di berbagai negara. Contohnya di India, bahwa realisasi FDI pada KEK di India tidak sesukses di Taiwan ataupun Korea Selatan, karena pada pembentukan awalnya KEK di India hanya menawarkan insentif untuk ekspor atau substitusi impor. Kemudian KEK di Cina dikembangkan melalui 3 instrumen, yaitu spesialisasi, aglomerasi, produksi berdasarkan geografi, dan mempunyai kapasitas yang adaptif terhadap kondisi yang selalu berubah. Nah, yang lebih menarik lagi adalah bahwa realisasi FDI di kawasan ekonomi khusus di Sri Lanka sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik dan ekspor. Sementara di Thailand dan juga di Polandia, realisasi FDI pada kawasan ekonomi khusus memiliki atau dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, insentif investasi, ekspor, dan keterlibatan perusahaan dalam bisnis ekspor impor. Untuk kasus Batam sendiri, dari beberapa yang ada, saya menemukan 2 penelitian tentang Batam yang menyebutkan bahwa realisasi FDI di kawasan FTZ Batam dipengaruhi oleh biaya maintenance fee pada kawasan industri, nilai jumlah tenaga kerja di kawasan, dan nilai ekspor. Kemudian di Batam juga realisasi FDI-nya dipengaruhi oleh produktivitas perusahaan yang berada di dalam kawasan FTZ. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data dari BP Batam, kemudian Kementerian Investasi atau BKPM, serta BPS Kota Batam. Penelitian ini juga menggunakan data cross-section tahun 2021 dengan model penelitian sebagai berikut, di mana peneliti mencoba untuk merujuk beberapa model dari referensi yang ada dengan operasional variabel sebagai berikut, FDI sebagai realisasi investasi asing di 22 kawasan industri dalam US dollar, kemudian sebagai variabel independen ada tarif sewa lahan pada masing-masing kawasan industri, ada total tenaga kerja pada masing-masing kawasan industri, kemudian sebagai variabel independen yang lain adalah daya listrik pada masing-masing kawasan industri, dan juga ada nilai ekspor pada masing-masing kawasan industri,
Selanjutnya ada tarif biaya perawatan atau maintenance fee pada masing-masing kawasan industri. Juga ada jumlah tenan dalam kawasan industri, luas kawasan industri, lama beroperasi kawasan industri, kapasitas air dalam kawasan industri, kemudian juga waktu perjalanan dari kawasan industri menuju bandara, dari kawasan industri menuju pelabuhan, dan dari kawasan industri menuju pusat perbelanjaan atau pusat bisnis lainnya. Kemudian juga dibuat dummy zonasi kawasan industri di FTZ Batam, sehingga lebih mudah untuk mengelompokkan realisasi FDI berdasarkan zonasi tadi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama analisis deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Selain itu juga dilakukan uji hipotesis, yaitu uji parsial dan uji simultan, dan juga dilakukan analisis koefisien determinasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal tesis saya. Untuk masukan, saran, dan arahan lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.